nggak cerita horor dan sambil menunggu sahur, mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren ya. Setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Ini jam 9 malam. Nih kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil. Dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis ini gelap banget kan di situ, dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu otomatis, ya masih remang-remang gitulah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Enggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kali. Dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam, semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama. Itu kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget, dari ujung nih kayaknya dikit lagi tuh udah cepirit gitu. Singkat cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat, nih ngapa gayung kagak ada gitu kan. Nih dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, nih gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya nih karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin, karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah, seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis, nyampe kamar, temen-temennya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat deh celana, yang penting gue kabur dari situ.